kita siapkan hati, kita mau mendengar firman Tuhan. Kau baik Tuhan, kami bersyukur. Yesus. Rasamu nyata di dalam kelemahanku.
Engkau penolong saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kau dahsyat Tuhan, Kau perisaiku Tuhan. Kau tempat perlindungan, pertolongan. Kami memujamu sebab Kau layak Tuhan, layak Tuhan. Sembah Dia, sebab Dia layak, sebab Dia layak. Kami menyembah-Mu. Kau dahsyat Tuhan, sungguh tiada seperti-Mu. Kau dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong Di saat susah, Amin. tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan di dalam Engkau. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh kembali di rumah-Mu untuk memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau hadir di sini. Engkau melawat pribadi lepas pribadi. Sungguh Tuhan Engkau penolong kami yang sungguh Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Engkau senantiasa menyediakan Tuhan apa yang kami perlukan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Itu yang kami perlu Tuhan. Karena Tuhan firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Boleh menjadi jalan di dalam hidup kami Tuhan.
Dan biarlah hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sembunyikan di balik salib-Mu. Engkau yang berbicara Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu. Kami sediakan tanah hati kami yang baik. Telinga yang dengar-dengar. Sucikan hati dan pemikiran kami. Sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari sama-sama kita berkata terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Masih hidup. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Tentu semua berasal dari Allah. Kenapa? Sebab barang siapa yang mendengarkan firman Allah, ia berasal dari Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, sebab kamu tidak berasal dari Allah, kata Yohanes 8 ayat 47. Itulah sebabnya saya berdiri di depan jemaat yang asalnya dari Allah. Pagi ini saya memberi judul firman Tuhan, muliakanlah Tuhan. Baca judul ini bersama-sama, muliakan Tuhan. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, banyak hal kita bisa pakai untuk kemudian bisa disebut kita sedang memuliakan Allah. Sebab Mazmur 50 ayat 23 berkata, sebab siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Jadi kalau waktu dalam keadaan susah, Tuhan izinkan pencobaan, sesuatu terjadi untuk maksud pendewasaan rohani kita. Bapak, Ibu, Saudara dan saya masih bisa bersyukur. Syukur itu sebagai korban. Dan Tuhan dimuliakan. Amin. Masih banyak lagi. Amsal 3 ayat 10. Tentu kita mau supaya lumbung-lumbung kita diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahan kita meluap dengan air buah anggurnya. Bisa berkata amin? Kita mau lumbung-lumbung, gudang-gudang, tabungan-tabungan melimpah-limpah, lalu dipenuhi dengan air anggur sukacita. Bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara? Kalau baca ayat 9-nya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi masih banyak hal kita bisa memuliakan Tuhan. Tapi yang pagi ini kita mau baca adalah 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 6. Muliakan Allah, muliakan Tuhan seperti apa kita mau belajar pagi ini. 2 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 6 saya membacanya demikian. Manasya berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya, lama sekali. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, Raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah,
dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar seorang raja yang namanya Manasya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara kita semua mengingat khotbah minggu lalu, maka kita tahu siapakah Manasya itu. Manasya adalah anak dari Raja Hizkia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita membaca ayat-ayat ini, maka kita bisa mengerti betapa Manasya melakukan apa yang sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya hati Tuhan sangat-sangat sedih. Bahkan Alkitab berkata hatinya sakit sekali karena melihat Manasya, saudara-saudara, hidup tidak berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, dia melakukan penyembahan berhala, bahkan dilakukan di dalam rumah Allah. Hari Jumat saya berkata, Yesus dicemeti, dicambuk, ditendang, diludahi. Saudara-saudara, waktu dia harus menderita sengsara supaya firman-Nya digenapi, menanggung dosa dunia, dia yang tidak bersalah, tidak berdosa, dijadikan dosa. Saudara-saudara, dia dideritakan, disengsarakan dengan semau-maunya oleh prajurit Romawi. Dia diam saja. Tapi pada saat kita membaca rumahnya dijadikan sarang penyamun, Yesus marah. Dan sekarang saudara-saudara, ini hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Di rumah Allah buat penyembahan kepada Allah yang lain. Saudara-saudara, dilakukan peramalan, dia manggil roh peramal, saudara-saudara, pemanggil arwah. Dia lakukan tenung, okultisme marak waktu itu. Saudara-saudara, dan ada pembunuhan orang tak bersalah. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Yerusalem digenangi dengan darah dan banyak hal menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kalau membaca ayat-ayat ini, maka tidak bisa tidak. Ini ada kaitannya dengan 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dan seterusnya. Kenapa saudara-saudara? Sebab Manasya ini anaknya Raja Hizkia. Dan saudara-saudara, apa yang Manasya lakukan sepanjang pemerintahannya? Saudara-saudara, dia yang menerima kemurahan Tuhan bisa menjadi raja. Saudara-saudara, dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Waktu papanya memerintah, kerajaannya dijagai, dilindungi, dipagari, sehingga kerajaan tidak jatuh kepada yang lain, tapi justru kepada Manasya yang kemudian, saudara-saudara, dia tidak bisa menghargai Tuhan, dia enggak bisa bersyukur sama Tuhan, dia tidak bisa beribadah sama Tuhan. Beda sama jemaat GBD Jajang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Dan pagi ini ada di rumah Tuhan, kita mau bersyukur kepadanya. Amin, saudara-saudara. Jadi ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Saudara-saudara, khususnya tentang Hizkia. Saudara-saudara, jadi harusnya kita tahu bersama, papanya itu mati sebelum dia punya anak. Yang kemudian kita tahu itulah Manasya. Hizkia menjadi raja pada umur 25 tahun dan memerintah selama 29 tahun, ya. Saudara-saudara, jadi keseluruhan umur hidup Hizkia berapa tahun? 29 tambah 25, 54 tahun. Waktu Hizkia jatuh sakit dan divonis oleh Allah bahwa dia harus mati. Saudara-saudara, usianya masih 39 tahun. Ya, 39 tahun.
Sebab 54 dikurangi 15 perpanjangan waktu berarti waktu sakit 39 tahun. Nah pada umur 39 tahun inilah Hizkia belum punya anak. Belum lahir Manasye yang kemudian oleh kasih karunia Allah terima berkat yang besar. Saul gak bisa meneruskan berkat kemurahan Tuhan kepada anaknya loh. Sekalipun monarki. Sekalipun anaknya mestinya jadi raja, kalau tidak cucunya lah. Tapi jatuh ke suku yang lain. Dari suku Benyamin pindah ke suku Yehuda. Jadi kalau sampai Hizkia harusnya nggak punya anak, umurnya diperpanjang, 3 tahun kemudian punya Manasye, lalu 9 tahun kemudian pada umur 12 tahun Manasye jadi raja. Saya berpikirnya begini, harusnya dia cinta Tuhan. Harusnya dia bersyukur sama Tuhan. Harusnya dia lebih lagi sama Tuhan. Sebab yang lain gak selalu harus jadi raja walaupun keturunan raja. Tetapi yang Bapak Ibu Saudara dan saya baca tadi saudara-saudara, justru dia melakukan apa yang jahat, apa yang menyakiti hati Tuhan. Hati Tuhan sedih dibuat oleh kelakuan Manasye. Tapi yang lebih parah lagi adalah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Allah sedang dihakimi. Bahkan tidak dimuliakan karena kelakuan umatnya, dalam hal ini Manasye. Saya berharap supaya janganlah di hari-hari ini Allah kita, Yesus Kristus, dihakimi oleh dunia ini, oleh masyarakat sekeliling kita. Karena kita, jangan sampai ini terjadi. Bagaimana tidak dihakimi Bapak Ibu Saudara? Mari kita renungkan. Orang-orang yang gak ngerti firman Allah secara menyeluruh, gak ngerti rencana Tuhan. Sudah mereka juga bisa berpikir, apakah Allah gak tahu ya apa yang bakal terjadi dengan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Orang-orang mulai hakimi Tuhan yang maha tahu itu. Sudah orang-orang mulai salahkan Tuhan. Orang-orang yang gak ngerti firman Tuhan mulai salah mengerti Tuhan. Seolah-olah apa Tuhan gak ngerti apa yang bakal terjadi kalau Hizkia yang harusnya mati usia 39 ditambah 15 tahun. Bahkan dalam usia pertambahan itu lahir Manasye yang kemudian memerintah dengan sangat jahat dan menyakiti hati Tuhan. Saya percaya saudara-saudara beberapa orang akan berpikir Allah salah ambil keputusan memperpanjang umur Hizkia. Allah keliru ini. Coba mati wis karuan daripada bangkit generasi yang tidak memuliakan Allah. Daripada lahir keturunan yang bukan keturunan ilahi yang mempermalukan nama Allah. Kira-kira orang-orang di saat itu akan berpikir seperti itu. Tapi benar juga Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan, bisa saja berpotensi orang berkata, Tuhan salah. Orang kayak gini kok dibiarkan hidup, Hizkia. Karuan mati kapan hari. Dikasih umur panjang juga gak bisa pimpin anaknya menjadi generasi yang takut Tuhan dan cinta Tuhan. Orang-orang salah mengerti Allah. Tapi inilah kebenaran. Kepada anak-anak yang ada pagi ini. Jangan sampai orang berkata percuma lahir anak ini. Waduh, bedut murus salah. Apalagi, jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Anak-anak, jangan sampai. Jadi saudara-saudara, ada orang-orang yang salah mengerti. Salahkan Tuhan. 7 jari sama Allah.
Hakimi Allah. Wih, saya berani ini ya saudara-saudara. Jadi ada penghakiman yang bertubi-tubi dengan memperpanjang umur Hizkia. Kemudian di usia pertambahan itu lahir generasi yang tidak memuliakan Allah. Bukan cuma itu saudara-saudara. Ada orang-orang yang gak ngerti rencana Allah. Yang gak ngerti bahwa firman Tuhan 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2 harus digenapi dalam Yosia, cicit dari Hizkia. Orang gak ngerti. Orang ngertinya apa yang dia lihat gak memuliakan Allah. Lalu langsung ambil keputusan. Allah salah. Allah salah perpanjang usia Hizkia. Kenapa? Karuan Hizkia waktu itu mati. Lalu nama Tuhan dimuliakan. Sebab dia mati lagi cinta-cintanya sama Tuhan. Lagi jaga hatinya tulus. Lagi jaga hatinya setia sama Tuhan. Lagi rajin-rajinnya pelayanan. Seperti yang dia doakan dengan air mata. Karuan daripada umurnya diperpanjang. Mengubah karakter Hizkia. Hizkia menjadi orang yang sangat angkuh. Hizkia nggak tahu terima kasih sama Tuhan. Orang-orang mulai salahkan Tuhan. Tuhan salah ambil keputusan. Ambil tindakan perpanjang usia Hizkia salah. Sebab Hizkia nggak tambah cinta engkau walaupun umurnya diperpanjang. Walaupun dia bisa masih lihat keturunan berikutnya. Tapi dia tidak berterima kasih. Dia nggak tambah cinta Tuhan. Dia nggak tambah naik grafik rohaninya. Dia nggak tahu terima kasih. Saudara-saudara, Allah dihakimi. Allah tidak dimuliakan. Tentu Allah dikecewakan. Saudara-saudara, orang-orang tertawa. Allah kasih perpanjangan waktu. Anggaplah kesempatan kedua. Tapi rupanya nggak ngubah seorang Hizkia lebih lagi sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan hal ini sampai terjadi. Terhadap Allah yang Maha Kuasa. Yang bikin mujizat dengan memperpanjang umur Hizkia. Mujizatnya apa? Bayang-bayang itu mundur berapa tapak? 10 tapak. Ini mujizat terhadap Allah yang mengadakan mujizat. Sudah menolong, memberkati, buka jalan, campur tangan, menyembuhkan dan lain sebagainya. Hizkia dan Manasya nggak lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kepada Allah yang menjawab doa Hizkia. Saudara-saudara, bahkan bukan cuma jawab doa. Ada tambahannya. 15 tahun lagi dia sanggup lakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan doa. Bukan cuma itu. Di pasal 20 ayat-ayat itu berkata dia yang melepaskan Israel, Yehuda dari musuh-musuhnya. Ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan Tuhan. Enggak cuma di situ loh, Allah yang sangat baik itu magari Israel. Tapi saudara-saudara, justru lahir keturunan yang tidak memuliakan Tuhan. Lagi-lagi kita belajar dari peristiwa ini. Saya percaya semua kita sudah mengalami kebaikan, kemurahan, mujizat, pertolongan, berkat, kemurahan Tuhan. Bisa berkata amin? Ya, semua kita sudah. Terlebih kita sudah beroleh kasih karunia Allah. Bisa percaya kepada Yesus yang mati di salib. Dikuburkan pada hari ketiga dia bangkit. Naik ke sorga, dia janji akan datang kembali jemput kita. Membawa kita bersama-sama dia selama-lamanya.
Saudara-saudara, kita sudah ngalami. Janganlah kayak Manasya. Janganlah seperti Hizkia ini, saudara-saudara. Nama Tuhan gak dimuliakan. Tuhan malah dihakimi. Tuhan ditertawakan. Tuhan dipermalukan. Tuhan disalahkan. Salah. Padahal kita kan ngerti ya saudara-saudara, kenapa harus diperpanjang. Sebab kalau sampai mati di usia 39, maka rencana keselamatan dunia ini lewat suku Yehuda berhenti di Hizkia. Dan ini gak mungkin rencana Tuhan gagal. Itulah sebabnya diadakan mujizat. Sebentar ngomong Tuhan berkata, engkau mati. Tapi sebentar lagi Tuhan ngomong, kamu akan hidup. Sebenarnya ada waktu di mana mujizat terjadi, seolah-olah waktu itu dimundurkan 10 tapak. Dan kembali ke waktu yang sama. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pun, saudara-saudara, Tuhan bilang, kalau kamu makan, hari ini juga mati. Tapi besok enggak mati, lusa enggak mati. Nanti umurnya Adam 930 tahun baru mati. Yang benernya mana? 1 hari di hadapan manusia. Tuhan maksud saya, sama dengan 1000 tahun. Alkitab nggak pernah salah. Orang berkata Tuhan berubah-ubah, sebentar mati, sebentar hidup. Padahal ada mujizat di mana waktu sebenarnya dimundurkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan kasih, janganlah kita seperti Hizkia, ini penting sekali. Tuhan tidak dimuliakan. Harusnya, dan saya percaya, jemaat GPD Jajeng yang sudah terima semua kebaikan Tuhan, masih hidup. Di antara kita mungkin ada beberapa waktu tahun yang lalu hampir mati, tapi mujizat terjadi. Masih hidup sekarang. Ayo memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Bisa berkata amin, saudara-saudara? Ya, Tuhan, orang nggak ngerti, salah ngerti, walaupun sebenarnya Tuhan harus genapi firman-Nya dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 dan 2 bahwa Yosia itu ternyata cicitnya Hizkia. Tapi dia mau mati. Tapi firman Tuhan sudah lebih dulu ngomong, ada Yosia, cicit, ternyata cicit dari Hizkia. Ya itulah sebab dia harus ngadakan mujizat. Tapi yang semua bilang kepada Bapak Ibu sudah sesuai firman Allah. Bertambahnya waktu kita mengiring Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Kita ini agama tidak menyelamatkan. Bahkan agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah siapa? Yesus Kristus. Pas di dalam agama Kristen. Dan saudara tahu, Kristen itu saudara-saudara dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Untuk pertama kali murid-murid disebut Kristen. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Saya minta Bro Kaliong baca ayat ini. Saya mau minum. Tolong bisa baca. Dia cepat baca Alkitab, saudara-saudara. Jadi pasti cepat bantu saya. Ya. Ya, untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat kata Kristen berasal dari kata Yunani Kristianos. Yang berarti apa? Pengikut Kristus. Jadi saya berdiri di depan semua pengikut Kristen. Katakan puji Tuhan, 1, 2, 3. Nah, pengikut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti murid. Jadi saya percaya yang dimaksud dengan pengikut Kristus ini bukan sekedar pengagum yang mengidolakan saja. Sebab kalau saudara dan saya mengidolakan belum tentu punya hubungan pribadi. Mengidolakan siapa? Saudara-saudara itu
penyanyi idol yang hari-hari ini, saudara-saudara nggak tahu siapa, si Morangkir, si macam-macam, saya nggak tahu. Ada yang diidolakan, dipuji-puji, dikagumi, saudara-saudara, tapi belum tentu kenal pribadi. Tapi yang dimaksud dengan pengikut Kristus adalah murid. Jadi untuk dimuridkan, menjadi murid, pengiring, penyokong, pendukung. Tidak heran kalau segala keperluan pekerjaan Tuhan di tempat ini pasti selesai, karena jemaat mengerti posisinya sebagai pengikut. Dia pendukung, dia penyokong. Seseorang yang bergerak atau berpergian di belakang seseorang atau sesuatu, dia ngikuti jejaknya. Presisi malah, persis saudara-saudara. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan saya berdiri di depan murid, pengiring, penyokong, pendukungnya Tuhan Yesus. Amin. Kalau enggak, ruangan ini padam, gelap. Sebab listriknya enggak bayar. Tapi karena ada penopang, ada pendukung, bisa nyala dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tolong dimengerti, Kristen, pengikut Kristus. Ya, kemana saja kita pergi, kita bawa nama besar ini loh saudara. Jangan seperti Manase yang bikin rusak nama papahnya, Hizkia. Papanya pasti dibawa-bawa. Gara-gara papamu dulu itu lu maksa-maksa doa sama Tuhan jadi tambah umurnya, lalu kamu lahir. Dasar papamu ini gak ngerti firman Tuhan atau macam-macam. Saudara-saudara, rusak nama baik orang tua. Nah kita, kemana saja kita pergi, kita bawa nama Kristus. Sebab kita pengikut Kristus. Itulah sebabnya mari kita mau berhati-hati. Biar kita ini mau dimuridkan, menjadi murid yang berjalan saudara-saudara mengikuti langkah jejak dari guru kita, guru besar kita, dari Yesus. Dekat kenal pribadi bersama-sama, bukan sekedar pengagum, bukan sekedar mengidolakan. Ngerti ini sebenarnya cukup untuk kita ini berhati-hati dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya cepat dengan sebagai pengikut Kristus, maka tidak kita sudah mengalami beberapa tahap. Yang pertama adalah kita tentu sudah lahir baru. Apakah lahir baru atau kelahiran kembali? Saudara-saudara, Yesus berkata kalau kamu tidak dilahirkan dari atas, dari roh, artinya dari pekerjaan Roh Kudus, dan firman, ini air firman itu bicara baptisan air bukan. Tapi firman yang didengar. Kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, kelahiran baru adalah kerjanya Tuhan sepihak. Kepada kita, saudara-saudara, waktu dengar firman, langsung atau dengan mimpi dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dan saya seperti murid-murid dari gereja awal mula-mula sadar, lalu berkata, aku orang berdosa, aku perlu Yesus. Nah itu lahir baru. Tentang bertobat saudara-saudara, itu Bapak Ibu Saudara dan saya meresponinya. Saya harus bertobat. Kalau saya terus-terusan hidup dalam dosa ini, saya binasa. Jadi orang dikerjakan oleh Roh Kudus lewat firman yang didengar oleh Roh Kudus yang bekerja. Dia sadar saya orang berdosa, saya perlu Yesus. Saudara-saudara, lalu dia bertobat. Dia ambil tindakan, saya mau ambil Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau tinggalkan hidup lama saya. Dan itulah saudara-saudara namanya lahir baru. Kita masuk dalam keluarga Allah. Keluarga kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau beri pengertian ini. Bahwa semua kita yang percaya Yesus pagi ini ada di gereja ini. Pasti sudah dilahirkan kembali. Bisa berkata amin. Saya percaya siapapun saudara.
Kita semua sudah lahir baru. Itulah sebabnya kita bisa berkata Yesus adalah Tuhan, Kristus adalah Tuhan. Kita sudah lahir baru. Sudah. Kita menjadi ciptaan yang baru seperti Alkitab berkata di 2 Korintus 5 ayat yang 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan ke kanan dan ke kiri saudara, sudah lahir baru. Yang depan kok enggak? Sudah lahir baru, sudah dilahirkan kembali. Bertobat, lalu baptis air, seperti Yesus diselamkan. Itu langkah-langkahnya Bapak Ibu Saudara. Jadi semua kita sebenarnya sudah lahir baru. Nah, saya mau berkata begini, sehingga kita bisa seperti, ini Bro Kaliong baca lagi, Galatia 2 ayat 20. Di situ enggak ada saudara-saudara, saya mesti cari. Ya, Galatia 2 ayat 20. Ya, saudara-saudara, jelas Alkitab berkata bahwa adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi siapa? Kristus di dalamku. Itu artinya kita jadi ciptaan baru, kita ini menjadi lahir baru, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 23 tadi berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saudara-saudara, bukan karena maunya kita percaya Yesus, nggak bisa. Cenderung manusia itu menuruti keinginan dagingnya, hidup dalam dosa seperti di zaman Nuh itu. Tapi kalau kita bisa percaya Yesus, saudara-saudara, kita bisa lahir baru. Ini kasih karunia. Waktu firman diberitakan, rohnya bekerja, melahirkan kita kembali. Dan firman Roh Kudus adalah benih ilahi. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah lahir baru ini, ada benih ilahi. Ada benih Allah, ada potensi Allah dalam kita. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ngerti, saya sudah baru, sudah lahir kembali nih. Berarti ada benih ilahi, ada kuasa rohani dalamku yang bisa melakukan, membuat saya nurut kehendaknya Tuhan. Sebab manusia nggak mungkin bisa nurut Tuhan. Tapi kita ngerti ada benih ilahi. Tinggal Bapak Ibu Saudara dan saya mau nyadari dan mau nurut benih ilahi itu atau tidak. Jadi semua lahir baru. Tetapi tidak semua kita hidup dalam pertobatan setiap waktu. Beda ya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, maaf, permisi saya bilang, ada yang sekarang sembunyi-sembunyi bikin dosa, saudara-saudara. Sudah sebenarnya sudah lahir baru loh. Ada benih ilahi dalam saudara. Cuma kita nggak mau bertobat air. Dulu pertama saja kita nangis-nangis, ampuni dosa saya. Tapi untuk sekali itu lahir baru. Dan selanjutnya diserahkan kepada kita untuk tiap hari kita minta ampun. Tuhan beri kekuatan saya untuk nuruti firman. Sebenarnya nggak usah diminta, ada benih dalam kita. Ada benih. Ada potensi untuk Bapak Ibu Saudara dan saya menuruti kehendaknya Tuhan. Iya. Jadi apapun juga. Tidak ada lagi alasan berkata, aku nggak bisa. Aku nggak bisa nurut kehendak Tuhan. Aku nggak bisa melakukan firman Tuhan yang itu. Bukan nggak bisa saudara, nggak mau. Kenapa nggak mau saudara-saudara? Ya karena kita kembali lagi dipimpin oleh daging. Padahal kalau kita ingat, adapun hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus
Ada benih yang sebenarnya memampukan Bapak Ibu Saudara dan saya menurut kehendak. Ada benih ilahinya membuat Bapak Ibu dan saya sadar saya berdosa ini. Enggak tenang, lalu saudara dan saya datang minta ampun. Saudara, benih itu kepinginnya nuruti Tuhan. Kepinginnya nyenang no Tuhan. Jadi begitu salah sedikit, bohong sedikit, kita enggak tenang karena ada benih ilahi. Dan saya kepingin Roh Kudus beri pengertian dalam ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, ada benih ilahi dalam kita. Sebab kita ini pengikut Kristus. Setiap orang yang lahir dari Allah, kata 1 Yohanes 3 ayat 9, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Sebenarnya dalam terjemahan yang sehari-hari ada kata terus menerus. Jadi ayat itu berkata begini, orang yang sudah menjadi anak Allah tidak terus menerus berbuat dosa. Ada frase berkata terus menerus berbuat dosa. Bisa saja kesandung, bisa. Namanya saja masih daging dan darah. Bisa, tapi sudah prinsip dosa kita sudah benci sebab ada benih ilahi yang gak mungkin bersatu dengan dosa. Tidak terus menerus, tidak tinggal dalam dosa, itu arti yang sebenarnya bukan tidak berbuat dosa lagi, artinya kayak malaikat itu. Ada kata yang harus ditulis, tidak terus menerus jatuh dalam dosa. Jatuh lagi dalam dosa. Tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini semua sudah lahir baru. Ada benih dari Allah. Saya kepingin kita semua menyadari ini sebagai pengikut Kristus. Saya sudah lahir baru. Ada benih ilahi yang tentu gak kepingin saya deket-deket dengan dosa. Ada benih ilahi, ada Kristus yang kepenginnya menyenangkan hati Allah. Paulus pernah berkata, siapa yang tahu hati Allah kalau bukan roh Allah. Dan roh Allah itu ada dalam kita, sehingga kita bisa ngerti hatinya. Sebenarnya kekristenan ini luar biasa, saudara-saudara. Kita diberi ngerti kehendak Allah. Dibuat ngerti maunya Tuhan. Cuma kita bikin benih ilahi itu seperti impoten, bunuh ais, nuruti daging. Gak usah wis, sing iki oleh kerjakan aja, gampang ini. Tapi ini nyanyat hati, mesti matikan daging. Tapi itulah kekristenan Bapak Ibu Saudara. Dan bicara tentang khotbah gereja, bukan saja bicara tentang berkat, walaupun di dalam Yesus ada berkat dan saya juga senang terima berkat. Semua kita juga senang diberkati Tuhan, bisa berkata amin. Tapi di dalam firman, dalam khotbah, dalam gereja, kita juga harus tahu bahwa sebagai Kristianos, pengikut Kristus, sebenarnya kita sudah lahir baru. Ada benih yang kekal untuk Bapak Ibu Saudara bisa nurut kehendaknya. Izinkanlah roh yang ada dalam kita itu memimpin kita. Izinkan roh Allah itu terus menguasai kita, saudara-saudara. Sehingga jangan seperti di zaman Hizkia dan Manasya, Allah dihakimi karena perbuatan Manasya. Ada benih ilahi dalam kita semua. Dan itu sebenarnya cukup untuk kita berjalan dalam kehendaknya. Kristianos, dia akan lahir baru. Sudah lahir baru. Saya cepat dengan beberapa saja saudara-saudara. Yang kedua, dia akan berbudaya kerajaan Allah. Kan lahir dalam keluarga Allah, dalam keluarga kerajaan Allah lahir.
Tolong dimengerti, semua Kristen harus ngerti ini. Lahir baru berarti lahir dan kerajaan Allah. Kita keluarga Allah, kita keluarga Kristus. Seperti di zaman gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara, mereka berbudaya kerajaan Allah. Sebab siapa yang tidak dilahirkan dari atas, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah lahir baru, kita ada dalam kerajaan Allah. Harusnya kita punya budaya yang baru. Komunitas yang baru. Komunitas keluarga Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti belajar di rumah tentang hidup jemaat di gereja mula-mula, saudara-saudara, dimulai dari mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudara berkumpul saja pada mulanya. Wis pokoknya kumpul podo-podo Kristen, podo-podo pengikut Kristus, tapi kemudian naik, telah menjadi percaya, tetap bersatu. Kemudian mereka nyokot satu sama lain. Mereka punya komitmen satu sama lain, saudara-saudara, mereka bersatu. Tambah lama saudara-saudara mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah dengan bertekun dan dengan sehati. Hatinya sekarang satu. Bukan cuma secara fisik bersatu. Nah itulah budaya kerajaan Allah. Potensi Allah ada pada. Potensi itu memungkinkan Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bersatu. Potensi Allah yang ada dalam kita, benih ilahi itunya bisa membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bisa sehati satu sama lain. Saya bisa salah perkataan, tingkah laku dan lain sebagainya kepada Bapak Ibu Saudara, dan saya mohon dimaafkan. Kita bisa salah satu dengan yang lain. Tapi saya kepengen kita kembali kepada pengertian sebagai orang yang lahir baru. Ada benih ilahi yang memampukan saudara dan saya hidup dalam kehendaknya. Hidup dalam kehendaknya. Hari Jumat saya berkata terima kasih jemaat, dan pagi ini saya mengulangi lagi sebab memang Bapak Ibu Saudara dan saya, Bapak Ibu Saudara semua orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya berkata terima kasih saudara mengasihi Tuhan. Saya bersyukur untuk kepercayaan, kehormatan, memimpin, mengembalakan Bapak Ibu Saudara. Saya melihat cinta Bapak Ibu Saudara. Saya merasakannya. Bahkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini, saudara-saudara. Hari Jumat saya berkata terima kasih saudara cinta Tuhan. Tapi masalahnya adalah mata saya melihat Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dan bahkan mungkin saudara berkata dan melihat saya dari kacamata Bapak Ibu Saudara orang yang cinta Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus melihat dan menganggap bahwa kita ini cinta Tuhan atau tidak? Apakah kita ini mengasihi Tuhan atau tidak? Saya lagi-lagi berkata terima kasih sungguh. Sebab yang saya tahu dan saya lihat saudara cinta Tuhan. Tapi masalahnya apakah Tuhan memandang saya dan Bapak Ibu Saudara orang-orang cinta Tuhan? Sebab Yohanes 14 ayat 15, 21, 23 dan 24. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Lagi-lagi kalau engkau pegang firman-Ku, engkau mengasihi aku. Kalau engkau melakukan kehendak-Ku, firman, engkau mengasihi aku. Pertanyaannya adalah, benarkah ini? Firman apa saja Bapak Ibu Saudara? Firman apa saja? Bukan cuma perintah firman untuk rajin ke gereja, setia melayani. Bukan hanya itu. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya mendengar tentang tabur, kita akan menuai, itu perintah. Tapi bukan itu saja.
Oh, istri mesti tunduk sama suami. Itu perintah, itu benar. Waktu ibu-ibu istri hormat, tunduk kepada suami, itu sedang melakukan perintah Tuhan. Demikian juga suami, kasihlah istrimu, saudara cinta, sudah setia, sudah sedang melakukan perintah. Bukan itu saja, masih banyak. Waktu Bapak Ibu saudara dan saya membuang semua iri dengki, saudara dan saya, saudara-saudara buang yang tidak berkenan. Waktu Bapak Ibu saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Waktu Bapak Ibu saudara dan saya saling mengampuni. Dan kita melakukannya. Berarti saudara sedang mengizinkan, saya sedang mengizinkan benih ilahi itu bekerja. Supaya Tuhan disenangkan. Supaya Tuhan dimuliakan. Supaya jangan orang berkata, weh, pengikut Kristus, kok begitu? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mengasihi Tuhan, nurut firman. Saya tahu dalam hidup ini bisa saja saling kesenggolan, saling tersakiti. Tetapi benih ilahi itu ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebagai satu tubuh, banyak anggota, kata firman Tuhan disampaikan pendeta muda Jerry beberapa waktu lalu. Saudara-saudara, mari kita benar-benar berbudaya kerajaan Allah. Sebab kalau tidak, saudara-saudara, kita binasa. Walaupun saudara-saudara kita ini rajin berbakti, setia melayani, oh macam-macam lah saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak berbudaya kerajaan Allah, bersatu hati. Kalau bersatu hati berarti clear. Bukan cuma saudara-saudara, tidak ada berkat, tidak ada kebangunan rohani terjadi. Kita binasa loh. Sebab Yesus berkata, kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak mengampuni. Waktu kita mengampuni, ada berkat. Ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kesembuhan. Barangkali ada yang sakit nggak sembuh-sembuh, bisa saja karena kita nggak mau mengampuni. Dan masih banyak perintah Tuhan. Dan benih itu ada pada Bapak Ibu. Tinggal kita mau ikut maunya Tuhan atau tidak. Tapi lagi-lagi saya berkata, jemaat GBD Jajak ini masih bisa ditoto oleh Tuhan. Bisa berkata amin. Saya nggak bisa noto saudara-saudara, tapi Tuhan bisa. Nanti saudara dan saya akan melihat berkat-berkatnya dicurahkan. Kebangunan rohani besar terjadi. Terlebih kita diselamatkan. Jangan sampai orang nanti berkata, kalau kita meninggal, wis ngampuni dulu ya, wis beres belum ya. Oh puji Tuhan, deket-deket meninggal dia minta ampun, dia sempat telepon, oh selamat. Tapi kalau enggak, kesan apa? Tolong saudara, saya mau jujur. Jangan buat saya sebagai gembala sulit. Waktu menghadapi satu jemaat Tuhan panggil, saya ini harus ngomong apa ya? Tuhan tolong. Kadangkala di mana-mana lah gembala-gembala ini cuma jaga perasaan gembala, perasaan keluarga yang berduka. Tidak bermaksud berbohong, tapi untuk menghibur, kadang pakai kalimat-kalimat yang tersembunyi. Tuhan menolong. Rohnya sudah kembali kepada Allah. Keluarga disenangkan. Padahal kita ngerti, dia hidupnya nggak karuan. Bahkan mau mati, seperti nggak ada pemberesan dengan Tuhan. Masih hidup dalam kepahitan. Tapi kalau ngomong, sakit keluarga. Marah, mundur dari gereja.
Itulah sebabnya kadang pendeta kan berkata, rohnya kembali kepada. Sebab memang debu kembali kepada tanah. Dan roh kembali kepada Allah. Terserah mau ditaruh di mana ini. Hades atau di Firdaus. Dalam saudara-saudara, gembala berkata. Tapi betapa hati kami senang. Lihat jemaat ini diberkati Tuhan. Amin. Tapi lebih dari itu, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya harus tinggalkan dunia ini. Kita beres. Kita selamat. Bukankah itu tujuan kita? Saya berkata, ada benih ilahi dalam kita. Ada benih ilahi dalam saya. Ayo kita ngomong sama diri sendiri, ada benih ilahi dalam saya. 1, 2, 3. Ada benih ilahi dalam saya. Tundukkan kepala. Pelayan musik maju ke dalam BL. Saya mendengar banyak dari suara di luar, Tuhan dimuliakan. Lewat kesetiaan, kesungguhan, topangan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan pekerjaannya di tempat. Terima kasih. Terima kasih. Dan biar Tuhan juga melihatnya itu. Menyebut kita orang-orang yang cinta Tuhan. Ku di telapak tangan. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di telapak tanganmu tertulis namaku. Di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup menemaniku. Di atas gunung batu membawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Syukur Tuhan buat firman-Mu. Cinta
benih firman-Mu sudah ditaburkan. Biar Roh Kudus yang akan bekerja. Dan hidup kami boleh menjadi baru ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Pekerjaan Roh Kudus dan firman tetap bekerja dalam setiap hati kami. Ya, Pada pagi hari ini yang sudah mendengar firman-Mu. Kami ingin Amin, hidup kami Bu. menjadi baru. Kami ingin hidup kami menjadi berkat ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan, Engkau tolong setiap kami yang sudah datang. Setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan bekerja ya Tuhan. amin, puji Tuhan. Roh Kudus yang akan bekerja. Supaya hidup kami menjadi baru. Ya, Hidup kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Tuhan. Kudus. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mampukan kami untuk kami melakukan firman dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan Engkau juga menilai keadaan kami sidang jemaat Tuhan. amin Tuhan. Keluarga demi keluarga, sidang jemaat Tuhan. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan. Ya, Yang sakit juga boleh disembuhkan. benar. Dengan iman kami, harap kami kepada Tuhan. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Mengalami keajaiban Tuhan. Lewat firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua Amin. sudah hadir pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati apa yang menjadi kerinduan kami. Amin. Apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, bekerja terus di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Haleluya. berdoa. Haleluya. Amin.